Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab elastisitas. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung panjang total pegas. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada suatu pegas panjangnya mula-mula 20 cm jika ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton, panjangnya menjadi 40 cm. Pegas mematuhi hukum Hooke. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan panjang total pegas ketika ditarik dengan gaya 10 Newton. Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Katakanlah ini kondisi awal pegas, yang mana diketahui di soal bahwa panjang awalnya kita simbolkan X0 sama dengan 20 cm. Pegas ini kemudian diberi gaya yang pertama sebesar 8 Newton, mengakibatkan panjang pegas sekarang menjadi X1 sama dengan 40 cm. Nah pertanyaannya adalah ketika diberi dengan gaya yang kedua F2 sama dengan 10 Newton, panjang pegas sekarang berapa? Nah sebelum menghitung panjang pegas yang sekarang, Sobat 100 hitung dulu perubahan panjang pegas ketika diberi gaya F1 ya. Jadi di sini kita simbolkan sebagai delta X1 itu sama dengan X1 kurang X0. X1 nya adalah 40 cm, X0 nya adalah 20 cm, sehingga delta X1 sama dengan 40 kurang 20, hasilnya delta X1 itu sama dengan 20 cm. Nah, delta X1 ini menunjukkan nanti pegas itu mematuhi hukum Hooke. Jadi solusinya adalah Sobat 100 bandingkan dua keadaan ketika pegas diberi gaya F1 dan ketika pegas diberi gaya F2. Nah, berdasarkan hukum Hooke, kalau di sini ada dua gaya, maka kita nyatakan dalam bentuk rasio atau perbandingan, yaitu F1 per F2 sama dengan K delta X1 per K delta X2. Nah, karena ini pegas yang sama, K per K ini coret habis, maka bisa kita sederhanakan menjadi F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Nah kita masukkan angka ya Sobat 100, gaya yang pertama 8 Newton, gaya yang kedua 10 Newton, delta X1 tadi kita hitung adalah 20 cm. Sehingga kalau kita masukkan angka, kita tuliskan di baris berikutnya 8 per 10 sama dengan 20 per delta X2. Nah untuk menyelesaikannya kita lakukan perkalian silang ya. Delta X2 pindah ruas ke kiri jadi perkalian, angka 10 pindah ruas ke kanan jadi perkalian. Sehingga kita dapatkan di sini menjadi 8 kali delta X2 sama dengan 10 kalikan 20. Nah untuk mendapatkan nilai delta X2 nya, angka 8 ini kita pindah ruas ke kanan jadi pembagian, sehingga delta X2 sama dengan 10 kali 20 dibagi dengan 8. Nah 10 kali 20 hasilnya adalah 200, 200 dibagi 8 kita peroleh delta X2 sama dengan 25 cm. Nah karena yang ditanya adalah panjang total pegas ketika ditarik dengan gaya 10 Newton, maka yang terakhir kita hitung panjang total pegas yang sekarang, atau X2 itu sama dengan X0 ditambah delta X2. X0 nya tadi adalah 20 cm, pertambahan panjang pegas yang sekarang delta X2 adalah 25 cm. Sehingga X2 itu sama dengan 20 tambah 25, hasilnya adalah sama dengan berapa? Sama dengan 45 cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada pegas ditarik dengan gaya yang pertama, didapatkan panjang pegas untuk kondisi pertama, terus ditanya ketika diberi gaya yang F2, panjang pegas menjadi sekarang berapa? Maka untuk mengerjakannya, karena di sini mematuhi hukum Hooke, Sobat 100 gunakan bentuk rasio sebagai berikut, yaitu F1 per F2 sama dengan K delta X1 per K delta X2. Kalau disederhanakan menjadi F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Nah Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan. Dari pengerjaan yang pertama ini nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai delta X2 ya, perubahan panjang pegas ketika diberi gaya yang kedua. Nah karena yang ditanya adalah panjang total pegas, maka untuk menghitungnya Sobat 100 tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi panjang total pegas yang sekarang itu sama dengan X0 tambah delta X2. Nah Sobat 100 masukkan angkanya lagi, X0 nya berapa, delta X2 nya berapa, ini tinggal dijumlahkan saja, nanti ketemu ya. Panjang total pegas ketika ditarik dengan gaya yang kedua adalah sekian sentimeter.
Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.